Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal insan bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa channel Islam Damai dan Gembira, kita berjumpa kembali pada kesempatan yang amat berbahagia ini untuk menyampaikan beberapa inspirasi hadis dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita berbicara tentang hak-hak perempuan kepada suaminya, itu adalah suatu yang masih agak tertutup dan hampir menjadi tabu untuk dibicarakan dalam keluarga. Jikalau ada persoalan-persoalan dalam sebuah keluarga. Tapi untuk kesempatan kita kali ini, kita akan membicarakan bagaimana curhatan 11 suara wanita dari sebuah perbincangan antara Sayyidati Aisyah yang amat cerdas, pintar untuk menjadi dasar dari bagaimana keluarga muslim itu terbentuk dan apa sebenarnya curhatan suara wanita tentang bagaimana perilaku suaminya, bagaimana tingkat perasaan seorang wanita akan ketakutannya, akan kesyukurannya, malah sampai di titik akan kepuasannya, itu apa bisa disampaikan. Dan ini terjawab dari pembicaraan 11 orang wanita yang disampaikan oleh Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana perjalanannya? Mari kita ikuti. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ada 11 wanita duduk-duduk, lantas mereka berjanji setia tidak akan menyembunyikan perilaku suami-suami mereka barang sedikit pun untuk dibicarakan. Mari kita ikuti bahwa ada wanita yang pertama menyampaikan, suamiku itu bagaikan daging unta kurus yang tinggal di puncak gunung berbatu-batu. Unta itu tidak berada di tanah datar sehingga dapat dijemput, juga tidak berbadan gemuk sehingga ada orang yang berminat memungutnya. Ini kategori suami yang pertama, bahwa wanita ini mengungkapkan bahwa suaminya itu tidak menarik. Suaminya itu punya akhlak yang buruk. Suaminya itu takabur. Dan mengatakan bahwa tidak banyak yang dia dapat andalkan dari suaminya untuk kebahagiaannya. Inilah wanita pertama yang tidak mendapatkan perlakuan yang istimewa dari suaminya, malah dia mendapatkan hal-hal yang amat dia tidak sukai. Kemudian perempuan yang kedua mengungkapkan, suamiku tidak berani kuungkapkan terus terang ceritanya. Aku takut karenanya bisa dicerai. Bila kusebutkan terus terang, berarti menyebut urat leher dan pusatnya. Ini mereka mengatakan bahwa suaminya itu dia tidak ungkap bagaimana sifat kekurangannya, karena itu sebuah hal yang amat berbahaya yang mengancam perkawinannya. Jadi dia tidak berani mengungkapkan, malah dia bilang ini suatu hal yang amat esensial. Jadi dia tetap rahasiakan ini. Perempuan yang kedua. Ini apa artinya? Bahwa memang ada laki-laki yang hidup
semua perjalanannya itu penuh dengan otoriter, penuh dengan tekanan dan penuh dengan bahaya-bahaya yang dia berikan kepada pasangannya. Tentu ini sesuatu yang tidak pantas. Mari kita masuk di perempuan yang ketiga. Suamiku kurus, tinggi tak menarik. Bila aku sebut kekurangannya, aku ditalaknya. Bila aku berdiam diri, aku dicerai gantung. Ini dia mengungkapkan lagi bahwa suaminya tidak baik. Jadi kita sudah mengikuti 3 kategori perempuan yang semuanya mengatakan pasangan-pasangannya itu tidak memberikan hal yang terbaik yang dia dambakan dalam hidupnya. Malah dia hanya memilih untuk lebih banyak diam daripada itu melahirkan yang namanya perselisihan dan pertengkaran. Ini kategorinya dapat kita menilai seperti itu. Kemudian wanita berikutnya yang keempat, dia mengatakan, suamiku ia bagaikan malam di negeri Tihama. Tiada panas dan tiada dingin, tiada menakutkan dan tiada membosankan. Nah, dia ini, perempuan yang keempat ini mengatakan bahwa suaminya berpendirian sempurna, tidak pernah menyakiti jasmani dan rohaninya, mulia akhlaknya, indah dalam pergaulan rumah tangga. Ia bagaikan negeri Tihama yang serba menyenangkan. Jadi itu daerah di sekitar tanah suci Mekah, namanya daerah Tihama. Ini perempuan ini mengatakan bahwa betapa dia menemukan pasangan yang amat memberikan yang terbaik di dalam hidupnya. Ini sudah masuk pada kategori laki-laki yang baik. Selanjutnya wanita yang kelima, dia mengatakan, suamiku bila datang suka tidur-tiduran, bila keluar rumah berani bagaikan singa, tidak pernah menanyai sesuatu yang menjadi miliknya bila telah tiada. Ini seorang suami juga yang amat memperhatikan istrinya. Dia tidak pernah lalai akan kewajibannya. Bila berada di luar rumah, ia begitu amat perkasa dan pemberani. Kemudian harta benda di rumahnya juga dia tidak terlalu mempertanyakannya, seperti ya istilahnya banyak urus kepada hartanya, tidak lagi. Ketika dia sudah menyerahkan kepada istrinya, jadi dia amat pemurah. Ini juga kategori laki-laki yang baik. Tentu kalau dibalik ya tidak baik juga kalau ada memang laki-laki yang terlalu over perhatian dengan semua barang-barang dalam kehidupan rumah tangganya, itu memang dianggap kurang baik. Kemudian wanita ya yang keenam berkata, suamiku bila makan sangat lahap, bila minum habis sampai tak ketinggalan, bila berbaring berselimut sendiri, tidak pernah tangannya meraba-raba dalam pakaianku. Dia bilang seperti itu untuk mengetahui kesedihanku. Jadi untuk kategori perempuan yang keenam ini, dia bilang suaminya itu dia hanya mau enak sendiri. Suaminya egois. Dia tidak memperhatikan tanggung jawabnya, kasih sayangnya kepada istrinya. Nah, tentu ini juga kategori laki-laki yang kurang baik dalam keluarga, di mana ia hanya mementingkan kesenangannya saja tanpa pernah memperhatikan bagaimana istrinya. Jadi ini perempuan yang ketujuh. Kemudian perempuan yang kedelapan, suamiku sentuhannya lembut bagaikan sentuhan kelinci, badannya harum, seharum bunga mewangi. Nah, ini kategorinya dia adalah laki-laki yang amat penyayang, ya, laki-laki yang amat mohon maaf, kita langkahi perempuan yang ketujuh. Perempuan yang ketujuh berkata, suamiku cepat lelah, bodoh, pokoknya seluruh aib ada pada dirinya, ia lukai aku. Bila kau sebagai istrinya, ia patahkan anggota badanmu atau ia himpunkan kedua
keduanya padamu. Jadi ini seorang laki-laki yang amat otoriter, malah tidak mampu memberikan kepuasan lahir batin kepada istrinya. Jadi ini untuk wanita yang ketujuh. Kemudian karena waktu amat ringkas, maka mari sebagai para laki-laki suami bisa memahami pasangan hidup kita masing-masing. Tapi tentu saja juga yang namanya perempuan wajib juga memahami sejauh mana kemampuan pasangannya, sehingga tidak menuntut terlalu jauh, atau sebaiknya saling menutupilah yang namanya kekurangan masing-masing, atau mungkin ada juga yang namanya kesabaran tingkat tinggi untuk menerima apa yang ada, dan mungkin jalan terakhir adalah bersabar, bersabar, dan bersabar. Saya kira untuk kategori berikutnya kita akan sampaikan pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Moga ada manfaatnya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ini adalah pedoman untuk kita dalam kehidupan, bahwa tidak ada yang sempurna, makanya Allah mempertemukan yang namanya laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan yang namanya menciptakan sebuah kesempurnaan, harmonisasi yang namanya kehidupan rumah tangga. Silakan jalani, jangan takut, like dan share dan subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.